Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Purnadi. Hari ini kita akan coba membahas materi tentang kepengurusan jenazah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan daripada pembelajaran video ini yang pertama adalah menjelaskan tata cara kepengurusan jenazah. Yang kedua, menerapkan penyelenggaraan kepengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Salah satu kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya itu yakni adalah mengurus tentang jenazah, yang dimana pengurusan jenazah ini merupakan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh orang lain, maka yang belum melakukannya kewajibannya gugur atau tidak berdosa. Lain dengan fardu ain. Kalau fardu ain, jika orang lain tidak sudah melakukannya dan kita tidak melakukannya, maka kita juga tetap berdosa. Sebelum kita ke materi, saya akan membacakan dalil yang berkaitan tentang pengurusan jenazah, yakni dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu binafsin za'iqatil maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, di sini berkaitan dengan pengurusan jenazah, yakni kita sebagai seorang muslim mempunyai 4 kewajiban. Yang pertama itu memandikan, yang kedua itu menyolatkan, yang ketiga mengkafani, dan yang terakhir adalah menguburkan. Dalam hal memandikan jenazah, yang perlu kita ketahui tentang jenazah atau syarat-syarat jenazah yang hendak dimandikan itu harus ada beberapa syarat. Yang pertama, jenazah atau mayat itu harus beragama Islam. Jadi yang beragama Islam itu fardu kifayah atau fardu ain, itu wajib dimandikan. Kemudian didapati anggota tubuhnya walaupun hanya sedikit. Dan yang ketiga, bukan bayi prematur, artinya bayi yang sudah cukup umur usia kandungannya, bahkan usia yang lebih balik, itu harus dimandikan. Kemudian yang terakhir adalah bukan mati syahid atau bukan mati dalam perang dalam membela agama Allah. Tujuan daripada memandikan jenazah yakni dilakukan untuk mensucikan jenazah dari kotoran dan najis. Memandikan jenazah dilakukan dengan air yang suci dan mensucikan. Bukan hanya sekedar suci saja, tapi mensucikan. Kalau seandainya air pun tidak ada, maka boleh ditayamumkan. Kalau seandainya musim kemarau tidak ada air, maka boleh ditayamumkan. Kemudian, siapa saja sih yang berhak memandikan jenazah? Yang paling berhak dalam hal memandikan jenazah yakni muhramnya atau muhrimnya, ya kurang lebih anggota keluarganya. Kalau seandainya meninggal adalah ibu, maka yang boleh memandikannya adalah suaminya atau anaknya atau saudara dari ibu tadi, kakak atau ibunya atau ayunya. Kemudian orang tua dari ibu tadi yang meninggal tadi, itu kalau seandainya yang meninggal adalah ibunya. Tetapi kalau seandainya yang meninggal laki-laki pun sama, yang boleh adalah istrinya, anak-anaknya, atau saudara dari bapak tadi, paman, bibi, itu boleh, ataupun dari kakek nenek dari sebelah bapak atau dari sebelah jenazah tadi. Kemudian apabila dari mahram tadi tidak ada, maka diusahakan orang yang bisa dipercaya daripada menjaga aib dari si almarhum atau jenazah. Usahakan yang berjenis kelamin sama. Kalau dia yang meninggal laki-laki, maka yang mengurus jenazah harus tentang laki-laki. Apabila yang mayatnya perempuan,
perempuan, usahakan setidak-tidaknya yang memandikan jenazah adalah perempuan juga. Setelah memandikan jenazah, kewajiban selanjutnya adalah mengkafani. Dalam hal mengkafani ini ya, untuk laki-laki setidak-tidaknya 3 lapisan kain kafannya, untuk perempuan setidak-tidaknya 5 lapisan. Kalaupun seandainya toh di tempat itu memang nggak ada sama sekali, ya usahakan setidak-tidaknya menutupi aurat daripada si jenazah. Kalau kainnya berwarna putih, usahakan berwarna putih. Kewajiban selanjutnya yakni mensalatkan jenazah. Nah, untuk kurang lebihnya kita lihat simulasi berikut ini. Salli ala hadhil mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dalam video tersebut ya, itu contoh daripada mayatnya laki-laki. Karena apa? Karena posisi imam berada selurus dengan kepala jenazah. Seandainya mayatnya perempuan, maka posisi imam berada di tengah-tengah jenazah atau di selurus dengan dada jenazah. Dan dalam doanya juga akan berbeda, dari niatnya juga berbeda. Jika mayatnya laki-laki, maka niatnya adalah usolli hadzal mayyiti arba'at takbiratul fardul kifayati lillahi ta'ala. Sedangkan mayatnya perempuan, maka niatnya adalah usolli ala hadzihil mayyitati arba'at takbiratul fardul kifayati lillahi ta'ala. Ini masalah niat dalam sholat jenazah. Nah, kemudian dalam takbir ketiga dan keempat untuk laki-laki jenazahnya, maka doa juga berbeda. Kalau untuk laki-laki, dia menggunakan hu. Contoh, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, jika mayatnya perempuan bagaimana? Maka kalau untuk mayat perempuan menggunakan ha. Jadi yang hu tadi kita gunakan atau kita ganti menjadi ha. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini
ini jika mayatnya perempuan. Nah, bagaimana kalau seandainya mayatnya lebih dari 2? Ada yang 3, ada yang 4. Boleh laki-laki semua atau perempuan semua atau campur. Ada laki-laki dan perempuan. Yang jelas lebih daripada 3 atau 2 ke atas. Maka untuk doanya adalah Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Dan pada takbir yang keempat, kalau laki-laki menggunakan hu tadi ya. Nah, misal Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabdina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk mayat laki-laki. Jika untuk mayat perempuan, yang hu kita rubah menjadi ha. Misal Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabdina ba'daha waghfir lana walaha. Kalau mayatnya lebih dari 2, maka kita menggunakan hum. Bagaimana? Allahumma la tahrimna ajrahum wa la ta'tina ba'dahum waghfir lana walahum. Nah, yang ini tadi kita gunakan untuk doa takbir yang ketiga dan keempat, itu yang singkat. Ada yang lebih panjang. Setidak-tidaknya atau seminimal-minimalnya itu doanya. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah yang terakhir yakni adalah menguburkan jenazah. Nah, dalam hal menguburkan jenazah ini usahakan sebelum kita kuburkan kita siapkan dulu tempat lubang jenazah dengan ukuran kurang lebih 1 lebarnya 1, kemudian panjangnya 2 meter, kemudian dalamnya usahakan 1 atau 1,5 meter untuk menghindari daripada galian hewan buas. Setelah jenazah selesai kita makamkan, hal yang terakhir yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah, memohon ampunan untuk si almarhum ataupun untuk diri kita yang masih hidup. Nah, sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di kolom chat dan jawab ya di bawah ini ya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.